Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya di Wood & Tool. Saat ini saya kedatangan barang baru, sebuah table saw brand Stanley dengan tipe SST1801. Saya akan mencoba untuk unboxing dan mereview produk ini. Simak terus videonya ya. Untuk mempersingkat video, saya akan skip aja untuk proses perakitannya. Oke, di sini adalah penampakan depannya. Setelah saya coba menaikkan blade, di sini membutuhkan 45 sampai 46 kali putaran untuk menaikkan mata blade hingga maksimal ke atas. Dan ini adalah tuas untuk mengatur sudut kemiringan dari blade tersebut. Kita akan coba tarik tuasnya. Dan kita di sini coba untuk mendorong sudut kemiringannya hingga 45 derajat. Atau juga bisa dengan kita tekan putarannya, lalu kita putar mengikuti gear yang sudah ada. Dan bahkan ini jauh lebih smooth ya, lebih ringan dibanding dengan kita lakukan mendorong langsung. Dan ini adalah penampakan sebelah kiri. Di sini terdapat kabel power yang panjangnya mungkin 2 meter ya, dan 2 buah roda untuk memudahkan kita berpindah atau mobilitas, sehingga kita tidak perlu untuk mengangkat, karena table saw ini lumayan cukup berat ya, dan handle-nya ini dilapis dengan karet ya. Dan bagian belakang kita akan melihat tempat penyimpanan kunci serta pembuangan serbuk kayu ya, hasil potong. Di sini juga kita bisa menggunakan vakum untuk menghisap debu kayu tersebut. Dan di sebelah kanan sini terdapat tempat penyimpanan pushstick dan tempat untuk cadangan blade ya, atau mata gergaji. Dan juga terdapat handle yang dilapis dengan karet. Ya, di sini kita mendapatkan miter guide, dan juga pushstick untuk mendorong kayu. Dan buku manualnya mungkin akan saya baca nanti ya. Dan juga terdapat 2 buah kunci untuk membuka mata blade.
Dan ini adalah blade guardnya. Di sini sudah terdapat kawat ya, jadi ketika kita naikkan ke atas dia bisa mengunci. Nah, sampai bunyi klik baru dia mengunci. Dan menurut saya ini cukup kuat juga ya, dia tidak lepas walaupun digoyang-goyang. Dan juga di sini terdapat tombol untuk mengunci ketika saya memasang di riving knife-nya ya. Seperti teman-teman lihat sendiri, ketika saya pencet dia akan bergeser. Dan di sini terdapat pembuangan ya. Dan ini adalah fansnya ya. Menurut saya cukup bagus, tebal dan lumayan cukup berat ya. Juga di sini terdapat garis merah untuk menentukan berapa senti kayu yang akan kita potong. Dan di sini terdapat tuas, ketika saya tarik maka dia akan mengunci atau mengencang. Dan di sini juga terdapat pengaturan jika fansnya tersebut merasa kurang kencang, maka kita bisa diatur lewat putaran ini. Di sini terdapat knob untuk menaikkan riving knife. Cukup kita angkat knobnya ke atas, kemudian kita tarik riving knife-nya ke atas, lalu kita kunci kembali knobnya dengan menekan ke bawah. Mudah bukan teman-teman? Ya, untuk mengganti blade, pertama kita buka dulu dengan lobeng. Lalu kita naikkan blade-nya sampai maksimal agar supaya kita mudah untuk menggunakan kunci. Lalu kita pasang kuncinya di bagian belakang dan bagian depan. Lalu kita hanya tarik bagian drat saja, searah dengan putaran mata pisau atau blade. Dan cara untuk mengencangkannya kita lakukan sebaliknya, yaitu ke arah yang berlawanan dari arah putaran blade. Oke, jika sudah, kita tutup kembali. Maksimal potong kayu bisa dengan lebar mencapai 68 cm. Panjang meja ini mencapai 56 cm.
Oke, saya akan melakukan pengetesan tanpa menggunakan beban atau media kayu. Dan saya akan mencoba menggunakan kayu yang akan saya belah. Ini saya menggunakan kayu yang sudah dilapisi dengan double HPL ya, depan belakang. Berikutnya saya akan melakukan pengetesan dengan soft start dari Miracle, sehingga ketika kita menyalakan mesin tabel saw ini, lonjakannya tidak terlalu kencang ya. Saya akan mulai pengetesan. Dan ini adalah hasil dengan tanpa menggunakan beban. Ternyata lumayan juga ya. Kemudian saya akan mencoba dengan menggunakan beban atau media kayu. Kelebihan di Stanley ini terdapat di pembuangannya ya. Bagus, dia tidak menyembur ke depan, tapi dia menyembur ke lubang pembuangannya, sehingga baju yang saya pakai tidak begitu kotor karena semburan dari serbuk kayu. Hasilnya kurang lebih sama dengan menggunakan soft start ataupun tidak, hasilnya sama. Yang membedakan itu adalah tenaganya pasti berkurang. Oke teman-teman, setelah
tadi melihat video yang sudah saya review, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah teman-teman tertarik dengan mesin table saw ini? Kalau saya juga tertarik karena dia punya banyak fitur dan kelebihan. Seperti contohnya roda ya, kita bisa bawa kemana-mana sehingga tanpa harus kesulitan, tanpa kita harus mengangkat table saw ini, karena menurut saya table saw ini lumayan cukup berat ya. Dan juga untuk mejanya ya, dia bisa lebar tanpa kita harus membongkar pasang baut. Dan juga untuk fence-nya ya, fence juga kita enak ya, kita bisa gesek-gesek dengan mudah. Dan untuk safety guard ini juga dia punya fitur dengan sistem klik di sini ya, tombolnya. Oke, untuk mengenai harga, saya waktu itu beli dengan harga sekitar 3.800.000-an sekian lah. Mungkin nanti saya akan cantumkan di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai ketemu.